Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misran SPD, calon guru penggerak dari SLB Negeri Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, Angkatan 8. Di sini saya akan menguraikan tentang aksi nyata saya dalam memperoleh nilai-nilai dan peran guru penggerak pada sekolah SLB Negeri Melabuh. Ini adalah profil saya, Misran, sebagai guru penggerak. Untuk fasilitator kami adalah Ibu Kiki Rahmawati, dan untuk pengajar praktis kami adalah Ibu Mazliani. Nah, di sini dapat kami jelaskan bahwa aksi nyata di modul 1.2 di sini adalah kami sebagai calon guru penggerak melakukan pengembangan diri untuk menguatkan nilai-nilai dan peran kami sebagai guru penggerak. Nah, pengembangan diri yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun menurut kemampuan anak berkebutuhan khusus. Karena kita tahu di mana anak-anak berkebutuhan khusus itu dia hanya memerlukan untuk belajar bagaimana cara belajar mereka untuk kemandirian mereka. Nah, di sini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam mengupayakan atau menuntun siswa kita. Yang pertama adalah membiasakan siswa-siswi itu saat masuk kelas memberikan salam. Yang kedua, membiasakan siswa tersebut untuk mengucapkan atau menyalami gurunya yang berada di dalam kelas. Yang ketiga, duduk di tempat duduk sendiri dengan tertib. Terus yang keempat, berdoa sebelum memulainya pembelajaran. Nah, ini yang perlu kita lakukan kepada siswa agar mereka terbiasa nantinya ke depan. Yang kedua, ada langkah-langkah yang harus dilakukan guru di dalam kelas. Yang pertama, guru itu mengucap salam kepada murid. Nah, supaya mereka juga nantinya terbiasa dalam mengucapkan salam, baiknya ke keluarga, ke rumah mereka atau ke tempat yang lain. Yang kedua, kita budayakan ke mereka berdoa sebelum belajar. Nah, seperti yang tampak pada gambar atau pada gambar mereka yang sedang mau belajar. Yang ketiga adalah guru menyapa dan menanyakan kabar tentang peserta didik, seperti apa kabar anak-anak hari ini, atau bisa jadi anak-anak apakah sudah makan hari ini, siapa yang sudah makan pagi, siapa yang belum makan, siapa yang sudah mandi, atau yang lain-lainnya. Nah, ini membangkitkan semangat mereka untuk dalam belajar. Yang terakhir adalah mengulang kaji terhadap pembelajaran yang dilakukan kemarin. Nah, misalnya kita kemarin belajar tentang hewan-hewan. Nah, kita menanyakan sejauh mana kemampuan mereka mengingat terhadap apa yang telah kita belajar di kemarinnya. Nah, ini untuk memulai pembelajaran dan akan nanti untuk memulai gairahnya, membangkitkan semangat daripada peserta didik kita semua. Adapun refleksi kegiatan yang telah dilaksanakan adalah masih menjadi timbulnya pertanyaan, apa sih yang saya rasakan setelah melaksanakan seperti itu kepada murid atau pembelajaran yang terfokus kepada murid. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul selama kegiatan itu apa. Terus yang selanjutnya, pembelajaran yang dapat diambil dari yang sudah kita mengajarkan itu apa. Selanjutnya, dampak perubahan positif yang saya rasakan adalah
Nah, adapun perasaan yang selama proses aksi nyata yang dapat kita rasakan adalah yang pertama, saya merasa senang dan bersyukur bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan melalui calon guru penggerak ini. Yang kedua, merasa bangga karena bisa menjadi bagian dari agen perubahan ekosistem pendidikan. Yang ketiga, merasa bertanggung jawab dan tertantang untuk melakukan perubahan seperti apa yang saya inginkan. Yang kedua, ada ide atau gagasan yang timbul selama proses aksi nyata. Yang pertama adalah mencoba membangkitkan hal-hal baru sehingga siswa termotivasi untuk belajar, agar mereka juga dengan demikian mereka bisa semangat dalam belajarnya. Yang kedua, bagaimana caranya menciptakan kelas yang menyenangkan. Bisa jadi dengan menempel poster-poster atau bisa jadi juga dengan karya-karya mereka yang kita ajak supaya mereka itu bisa menempel di dinding dan sehingga dinding itu penuh dengan hiasan-hiasan mereka. Nah, yang ketiga, mengatur kelas agar siswa nyaman dalam belajar. Begitu juga dengan ruangan kelas kita tata yang rapi sehingga rapi, bersih, sehingga nantinya waktu saat belajar tentu kita merasa nyaman gitu. Nah, yang selanjutnya adalah berbagi pengalaman mengajar dengan rekan guru di sekolah. Nah, kami selalu berbagi dengan rekan guru bagaimana caranya bisa menukarkan pendapat, ide supaya ini menjadi satu landasan utama dalam mencapai perubahan di sekolah. Nah, bagaimana dengan pembelajaran yang dapat diambil selama proses aksi nyata? Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, melihat siswa aktif untuk bersekolah selama proses pembelajaran. Saya menyimpulkan bahwa dengan menuntun dan memberikan kasih sayang, maka proses pembelajaran akan berhasil. Ini kita bisa buktikan bahwa dengan kita berikan kasih sayang kepada anak-anak emas kita ini, anak-anak luar biasa ini, yang memang mereka memerlukan kasih sayang yang lebih, kasih sayang sebagaimana orang tuanya memberikan kepada mereka. Bahkan kadang-kadang memang kasih sayang ini sulit diberikan oleh seorang guru, apalagi di sekolah luar biasa yang sekolahnya itu memang agak lumayan sulit dalam mengatasi anak-anak luar biasa tersebut. Tapi itulah anak-anak emas kita yang kita perlu kita tuntun, kita bina mereka, dan mereka kelaknya nanti di hari akhir mereka setelah selesai di sekolah ini, mereka itu bisa beradaptasi di lingkungan keluarga mereka, di masyarakat mereka. Yang kedua adalah materi yang kita sajikan harus sesuai dengan kebutuhan anak. Tapi ya itu memang harus sesuai. Ya, jika tidak sesuai nantinya ya mereka akan sulit karena ini memang bukan anak-anak normal, anak-anak luar biasa yang anak itu memang kita harus lihat, kita harus asesmen dulu mereka seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah melalui aksi nyata penerapan nilai-nilai guru penggerak di sekolah merasa dapat dicontohkan oleh rekan-rekan guru lain sehingga sekolah yang kita bina ini menjadi sekolah yang luar biasa pesat dan maju, dan sekolah ini akan dicintai oleh masyarakat. Nah, adapun yang terakhir yaitu dampak perubahan positif yang paling saya rasakan, yaitu yang pertama itu peningkatan kompetensi diri melalui penerapan nilai-nilai dan peran guru penggerak oleh saya sendiri dan dapat menjadikan inspirasi bagi rekan guru lain. Perubahan pendidikan di sekolah melalui pendidikan yang berkualitas dan berpihak kepada murid. Murid yang bahagia dalam pembelajaran, tentunya semua guru akan bahagia, dan tentunya juga sekali lagi semua kalangan guru dan di sekitar kita itu akan menjadi nyata dan akan menjadi satu panutan bagi untuk orang lain. Berikut adalah testimoni dari rekan guru kami di SLB Negeri Melabu.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Aksi nyata kami di modul 1.2 ini dengan peran guru, nilai-nilai dalam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.